Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita masih bisa dipersekutukan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Setidaknya aku jadi bisa melihat langit. Itu judul cerita yang mengawali perenungan kita. Suzuki adalah seorang master Zen. Dalam setahun dia bisa puluhan kali meninggalkan rumahnya yang asri untuk mengajar dan melatih banyak orang di banyak tempat. Suatu kali Suzuki kembali harus melakukan perjalanan, padahal baru beberapa hari ia pulang ke rumahnya. Dia tidak begitu menikmati perjalanan ini, bukan karena biara yang ia kunjungi kurang nyaman, namun karena hatinya masih rindu menikmati keasrian, keakraban lingkungan rumah tempat tinggalnya yang sebenarnya sangat sederhana itu. Rumah kecil yang cuma berisikan barang-barang pokok untuk kehidupannya sehari-hari. Dia merindukan sepoi angin di sela kayu atap rumahnya, kicauan burung yang menemaninya saat dia melakukan meditasi. Maka legalah hatinya ketika akhirnya kegiatan yang harus dilakukannya selesai dan dia bisa pulang. Sepanjang jalan dia sudah membayangkan kenyamanan kembali tinggal di rumah sendiri. Apa mau dikata, ketika malam itu ia tiba, Master Suzuki melihat rumahnya sudah menjadi puing bertimbun abu. Rupanya karena terburu-buru meninggalkan rumah, ia tidak sempat memeriksa lagi dan ternyata arang di tungku tempat dia biasa memasak belum padam benar. Dia terpaku membisu melihat sisa rumah yang sudah menjadi arang dan abu itu. Kenapa ini terjadi padaku? Tanyanya pada diri sendiri. Aku kan melakukan perjalanan jauh untuk memberi pengajaran, melakukan kebajikan, mendoakan kebahagiaan bagi umat manusia dan dunia. Kesalahan apa yang sudah kuperbuat hingga aku mengalami bencana ini? Setelah menenangkan diri, dia mulai menyadari bahwa dia bukan satu-satunya orang yang mengalami musibah seperti itu. Kejadian yang ia alami cuma satu dari sekian banyak musibah yang terjadi dan dialami oleh banyak orang dalam kehidupan ini. Dia sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti yang ia ajukan itu hanya akan membuatnya makin merana. Ketidakikhlasan untuk menerima apa yang terjadi tidak akan membantu mengatasi musibah yang dialami. Dia menyadari bahwa ia telah menjadi begitu lekat dengan rumah kecilnya yang asri dan kehangatan lingkungannya yang begitu damai. Berpuluh tahun, setiap kali pulang ke rumah sehabis melakukan perjalanan, ia merasa seperti menemui seorang sahabat yang sangat dikasihinya. Dia sempat berangan-angan, seandainya saja ia tidak melakukan perjalanan pada hari itu. Seandainya saja sebelum pergi ia memastikan bahwa api tungku telah benar-benar padam. Namun, akhirnya dia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Rumahku sekarang telah musnah.
Ini kenyataannya. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Menginginkan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah hanya mengakibatkan penyesalan dan penderitaan yang makin mendalam. Setelah menyadari hal ini, Master Suzuki mengalihkan pandangannya ke langit. Dalam kegelapan malam, dia melihat kerlap-kerlip bintang yang bertaburan di langit. Bulan purnama yang bersinar seakan tersenyum dengan penuh kehangatan kasih. Sebuah pikiran muncul dalam benaknya dan membuatnya tersenyum. Aku memang telah kehilangan sebuah rumah, tapi setidaknya aku jadi bisa melihat langit dengan bulan bintangnya malam ini tanpa terhalang atap rumahku. Dan hatinya dipenuhi oleh kelegaan. Ibu bapak saudara, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21, Yesus mengatakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ketika harta yang kepadanya kita melekat adalah sesuatu atau seseorang, maka kita akan merasa susah, merana manakala sesuatu atau seseorang itu tiada lagi. Ada pilihan lain. Dan itu yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika harta yang kepadanya hati kita lekatkan adalah Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa itu menopang kita. Bukan berarti kita tidak akan mengalami musibah atau bencana, tapi Dia terus menjaga kita. Waktu senang atau susah, tangannya terus menopang kita. Percayakah saudara? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh merasa prihatin dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, dengan lonjakan korban di masa pandemi ini. Ketika muncul varian-varian baru dari virus corona yang merusak dengan kecepatan tular yang makin tinggi. Hari-hari terakhir tercatat bagaimana puncak-puncak dari jumlah korban yang terpapar begitu melonjak, termasuk juga jumlah yang tidak terselamatkan. Ya Bapa, hal-hal seperti itu bisa membuat kami menjadi kecil hati, membuat kami kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, karena kami merasa kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Seperti juga yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena menjadi korban COVID. Ya Bapa, ajar kami seperti firman-Mu mengingatkan kami malam ini, supaya kami sungguh-sungguh mau melekatkan hati kami kepada Tuhan, agar kami boleh mengalami bagaimana tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa terus menopang kami. Bukan cuma di masa senang, tapi juga khususnya di masa susah ini.
Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, karena ada anggota keluarga yang terpapar, atau bahkan ada beberapa keluarga yang seantero anggota keluarga terpapar dan positif. Tuhan, kasihanilah mereka. Bapa yang berkenan untuk menguduskan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Kuduskan obat-obat yang diminum, vitamin, makanan, minuman yang diasup, semua Tuhan pakai untuk menambah kekuatan dalam diri mereka. Bapa juga yang menambahkan kesabaran, sukacita, kasih yang meluap, menggantikan ketakutan, kekhawatiran, sehingga dengan suasana hati dan pikiran yang positif itu, daya tahan tubuh untuk menangkal virus yang jahat ini semakin kuat. Bapa juga yang cukupkan apa yang diperlukan. Bapa yang juga tambahkan kasih sukacita dalam diri keluarga yang merawat. Dan kami bersyukur ya Bapa, bahwa ada makin banyak orang, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, yang mau saling berbagi, yang mau saling menopang dengan mereka, dengan keluarga-keluarga yang terpapar COVID ini. Bapa di sorga, di tengah keprihatinan sulitnya mendapatkan obat-obatan, tempat perawatan, kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk pengadaan tempat perawatan yang diperlukan, obat-obatan, oksigen, peralatan yang dibutuhkan guna menolong yang terpapar. Tapi juga kami berdoa dan tetap berdoa agar Bapa yang membangkitkan kesungguhan dalam diri setiap anggota masyarakat untuk mau menjaga diri masing-masing dengan sebaik-baiknya lewat kepatuhan, disiplin, memberlakukan protokol kesehatan yang memang masih seharusnya diberlakukan itu, khususnya juga di daerah-daerah di mana PPKM darurat sekarang diberlakukan. Ya Bapa, kami berdoa agar masyarakat mau terus bergotong royong, saling menopang dalam melangkah di tengah kesesakan hidup ini. Mau saling berbagi. Yang punya sisa obat atau obat lebih mau berbagi. Yang diberkati hingga punya makanan lebih mau berbagi. Dan yang seterusnya. Sehingga beban yang dipikul oleh sebagian orang ini boleh menjadi lebih ringan. Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini. Engkau yang tetap memelihara kami di dalam naungan kasih-Mu. Engkau memberikan istirahat yang cukup kepada setiap kami, seisi keluarga masing-masing, supaya besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang terbaru untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian persekutuan kita di dalam syafaat malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.